Oke, kita langsung mulai. Petunjuk soalnya ada di sini nih. Nomor 1. Untuk data kode kamar ya. Karena kan kita pengen mengerjakan satu demi satu nih. Saya pengen mengajak kalian menganalisa karena ini penting banget di tes Excel. Kalau kalian analisanya sudah tidak tepat atau terburu-buru biasanya salah. Salah rumus pula. Habis waktu pula. Satu karakter pertama menunjukkan jenis kamar. Dua karakter ketiga dan keempat untuk menentukan lama inap. Satu karakter keenam menentukan ukuran kamarnya. Oke? Jadi yang dimaksud adalah ini. Saya zoom biar bisa lebih besar ya. Nah, ini. Kasih besar lagi, Pak. Oke. A garis datar 20 garis datar S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 karakter di dalam kode ini. Pembagiannya seperti yang saya sudah bacakan tadi. Dan kita mulai dari kolom jenis kamar dulu ya. Satu-satu. Oke, jenis kamar itu dia adalah satu karakter pertama. Berarti yang mana? Yang A. Yang dimaksud jenis kamar kodenya kan adalah A yang paling ujung awal kan, atau satu karakter pertama. Nah, setelah kita tahu kodenya adalah A, kita mau cocokkan kode A itu ada di tabel mana. Karena di sheet sebelah itu sudah ada tabel bantu yang memuat kode kamar A, B, C, D sebagai acuan kita nanti. Karena kita nggak bisa tuh memunculkan jenis kamar kalau lookup value atau acuannya itu nggak sama antara di tabel soal dengan di tabel bantu. Beda kan? Kode kamarnya beda. Nah, kita hanya butuh A, B, C, D doang tuh. Satu huruf saja. Begitu juga di sini, satu huruf saja yang mau kita pakai. Nah, gimana caranya Pak biar nanti bisa diambil? Oke, biar nggak bolak-balik sheet, saya mengajak kalian bikin workbook aja. Tujuannya adalah kita nanti akan langsung mengerjakan di sheet soal saja, nggak usah bolak-balik ke tabel bantu. Caranya adalah kita blok referensi yang kita butuhkan. Oke, referensi yang kita butuhkan itu kan ini doang kan, isi dari tabel bantu kan, yang nanti akan kita jadikan sebagai table array, ya kan? Ini yang mau kita gunakan nanti. Berarti kita blok aja, lalu kita klik kanan, pilih divine name. Mana sih divine name? Ya ini. Lalu kasih nama. Penamaan bebas. Yang penting kalian tahu bahwa dengan mengetikkan kata itu, maka akan langsung ngeblok area yang sudah kita inginkan di sheet tabel bantu. Misalnya namanya adalah kamar deh ya. Diingat ya, atau kalau lebih bagus lagi kalian screenshot nih namanya biar nggak lupa. Keunggulan dari penamaan awal itu adalah kita nggak perlu lagi pakai F4 nanti untuk mengunci array-nya atau mengunci range-nya. Karena dia udah otomatis tuh terkunci, ada simbol absolutnya kan di sini. Dan ini juga menjadi solusi bagi kalian yang mungkin nggak bisa tombol F4-nya nggak berfungsi, atau mungkin FN4 juga nggak bisa, pakai pola seperti ini aja dari awal ya. Nah, habis itu kita klik OK. Sekarang kita boleh tuh langsung masuk ke rumusnya. Perhatikan ya, kita akan coba mengerjakan mulai dari yang pertama dulu sesuai dengan tahapannya. Rumus yang kita gunakan, karena tabel ini dia modelnya vertikal. Kenapa vertikal? Karena area yang kita blok tadi dia modelnya begini ya. Modelnya begini, atas ke bawah, judulnya di atas, isinya di bawah. Ini nggak kita pakai. Kita cuma pakai ini doang tadi. Maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan VLOOKUP. Ya. Terus habis itu ada namanya lookup value kan? Lookup value adalah sel yang menjadi acuan atau kolom yang menjadi acuan, boleh dipilih salah satu. Kalau kalian pengen langsung autofill, bisa ambil kolom acuan saja. Tapi karena kode kamarnya ini dia tidak sesuai dengan yang di sebelah, berarti kita butuh bantuan gitu ya. Butuh bantuan rumus left untuk mengambil karakter sebelah kiri atau karakter awal. Kita blok teksnya yang ini, kode kamar satu kolom saja. Lalu koma. Berapa karakter yang mau kita ambil tadi? Huruf A, 1 ya. Oke. Lalu balas kurung, lanjut dengan koma. Nah, di sini ada table array. Tabel array tulisannya. Lalu kita masukkan namanya tadi apa? Kan tadi kita udah kasih nama di sebelah.
Jadi kita nggak usah ke sheet tabel bantu lagi, cukup ketikkan aja namanya apa. Kamar kalau nggak salah tadi namanya kan. Nah, betul, Kak Day sama Kak Zra. Aktifkan aja dengan menekan tombol tab. Keunggulannya adalah nggak usah pakai F4 di sini, nggak usah ngunci-ngunci karena udah terkunci tadi di awal. Enak tuh. Lanjut koma. Call index 6 ada pada kolom keberapakah jenis kamar dari referensi tabel yang udah kita blok di sebelah tadi. Yang pertama tadi adalah kode, jenis kamar itu kolom ke-2. Berarti bisa kita masukkan 2. Ya. Koma, range lookup-nya karena tadi tabel di sebelah dia modelnya tabel yang sama persis, bukan tabel rentang, maka kita pakainya vols atau 0 ya. Ini udah sering kita bahas, jadi nggak usah lagi terlalu banyak berretorika. Kita enter. Nanti akan muncul jawabannya. Kelas 1 itu A, B itu kelas 2, C kelas 3, D itu VIP. Coba kita cek ya. A kelas 1, kemudian B kelas 2, C kelas 3, D VIP. Kita coba cek untuk ukuran kamar. Petunjuknya ada nggak sih? Ada. Ini dia. 1 karakter ke-6 untuk menentukan ukuran kamarnya. Berarti yang mana tuh? 1 karakter ke-6. Coba kita intip di kode kamar. Dari A garis datar 20 garis datar S, 1 karakter ke-6 itu yang mana? Jadi kalau karakter ke-6 kan berarti kita tinggal hitung aja dari awal kan. A itu karakter pertama, garis datar karakter kedua, angka 2 ini karakter ketiga, 0 karakter keempat, garis datar karakter kelima, S karakter ke-6 kan. Berarti S ini karakter yang mau kita ambil. Oke? Oke. Berarti kalau kita udah tahu nih karakter yang mau kita ambil itu di ujung sebelah kanan, rumus yang bisa kita pakai adalah apa? Sama dengan right. Lihat aja posisinya. Kalau dia di ujung sebelah kanan, berarti dia right. Beda dengan yang awal tadi kan. Yang awal tadi kan dia karakter pertama, letaknya di sebelah kiri dari sudut pandang kita di layar. Makanya dia pakai left tadi. Kalau sekarang right. Oke? Kemudian kita boleh blok 1 kolom seperti ini untuk mengambil referensi teksnya. Koma, numchars ada berapa karakterkah yang mau kita ambil? Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin di live sebelumnya, bahwa untuk fungsi left dan right itu sebenarnya secara default kita bisa mengabaikan numchars apabila karakter yang mau kita ambil itu cuma 1. Jadi sebenarnya boleh begini. Cuman saya khawatir di antara pemula itu ada yang bingung kenapa numcharsnya nggak dipakai gitu kan. Ya udah, kita pakai aja karena memang hasilnya pun akan sama. Nggak ada masalah mau kalian pakai numcharsnya dengan angka 1, mau kalian skip ya, tidak masukkan juga nggak apa-apa. Dua-duanya benar. Oke, kita lanjut lagi setelah kita masukkan seperti ini. Ini kan kalau di enter dia cuma memunculkan jawaban huruf doang tuh. Jadi di ujung-ujungnya kan diambil ya S, U, S, L, U, dan seterusnya. Nah, sementara yang mau kita tampilkan ini bukan hanya kodenya doang, tetapi keterangan dari kodenya, yaitu kalau S itu berarti apa tadi? S itu berarti spesial ya. Coba kita lihat, S itu spesial ya. Nah, spesial, umum, sama lux. Itu yang mau kita tampilkan di sini. Gimana caranya? Biar keterangan-keterangan itu bisa muncul juga di dalam jawaban kita. Kita harus tambahkan rumus lagi di dalam. Rumus apa? If. Salah satunya if ya. Tapi saya mau kalian pakai switch deh, karena if tuh kayaknya udah terlalu sering kita gunakan ya. Switch deh. Terus di ujung kita langsung ya ke ujung dari rumusnya tadi, lanjutkan dengan tanda baca koma. Kemudian kita masukkan value 1-nya, nilai pertamanya. Apa yang pengen kita uji? Kalau di logika kan begitu ya. Apa yang pengen kita uji pertama? Kode apa tuh yang pertama tadi? S ya. Tanda petik S. Kemudian kalau dia S, itu apa? Keterangan yang akan kita tampilkan. Spesial. Yang kedua, koma lagi. Value 2-nya. Setelah S, U. Tanda petik U. U, tanda petik. Koma, tanda petik umum. Tanda petik. Karena kita cuma ada 3 kode, S, U, dan L. Spesial, umum, dan lux, maka untuk luxnya itu nggak usah lagi kita masukkan L,
lalu looks, bisa langsung ke resultnya, koma, tanda petik, looks. Sama seperti di if bertingkat. Kalau if bertingkat kan namanya adalah value if false kan. Nah kalau di switch itu namanya adalah result, hasilnya yang mau kita tampilkan. Jadi nggak usah lagi masukkan value-nya, langsung ke result. Ini berlaku untuk bagian yang terakhir ya. Kalau bagian 1, 2 itu wajib dimasukkan lengkap result, value dengan resultnya. Nah ini udah selesai. Kalau kalian malas tutup kurung, langsung di enter aja. Dia akan membantu kita menghitungkan ada berapa jumlah tutup kurung yang belum kita input. Cukup yes atau enter, dia akan membantu kita menyempurnakan tutup kurung tersebut. Sehingga kita udah nggak usah repot lagi tuh. Aduh ini berapa tutup kurung ya? Tadi berapa buka kurung sih? 1, 2, biasa kan kadang-kadang begitu ya. Apalagi kalau rumusnya panjang, repot itu kalau kita harus menghitung jumlah buka kurungnya. Enter aja. Akan ada autocorrect kok dari sistem yang membantu kita menyempurnakan dengan sendirinya di ujung. Ya, ini udah muncul jawabannya. Spesial, udah benar nggak sih? S itu spesial, U itu umum, kemudian L itu looks. Betul. Untuk tarif kamar kita baca dulu petunjuknya. Waduh kecil banget. Tarif kamar ada kodenya nggak sih di sini? Untuk tarif kamar ini nggak ada kodenya. Oke, nggak ada kodenya. Jadi kita boleh mengintip di sebelah dulu ya guys. Mungkin ada petunjuk di tabel bantu. Untuk ini dia guys, tarif kamar. Di sini referensi kita. Jadi kalau kita pengen menampilkan nanti jawabannya kan yang ini pasti ya. Jadi kalau dia misalnya kode kamar A kelas 1 untuk ukuran umum itu 75.000. Ukuran spesial 150.000. Jadi tiap kelas dia ada ukuran lagi. Dan masing-masing ukuran itu beda harga. Jadi nggak mesti kelas 2 itu harganya misalnya 65.000, nggak mesti, tergantung dilihat ukuran kelasnya apa. Kalau dia umum ya sekian harganya. Kalau dia spesial sekian, kalau dia looks sekian. Berarti harus ada pengklasifikasian yang lebih detail biar nanti pembacaannya itu lebih spesifik gitu. Jadi nggak hanya sekedar pembacaan tabel kolomnya doang. Jadi kolom umum, spesial, looks itu kita akan pecah lagi. Ada kategorinya. Nah, gimana caranya biar mudah? Kita klasifikasi dulu. Saya akan perkenalkan salah satu rumus yang sangat pendek nanti hasilnya. Tetapi tahapan awal kalian perlu pahami dulu. Rumus yang saya maksud itu adalah rumus indirect. Apakah kalian sudah pernah pakai rumus ini? Yang tulisannya tuh begini. Kalau sudah pernah, kalian komen sudah. Kalau belum pernah, kalian komen belum. Saya mau ngecek dulu dari para penonton yang hadir di sini berapa orang yang sudah pernah pakai rumus ini, berapa orang juga yang belum pernah pakai rumus ini. Karena rumus Excel kan banyak. Kita bisa pakai banyak rumus untuk alternatif. Tetapi saya mau di setiap live itu kita tambah insight gitu, nggak hanya rumus itu doang terus yang kita pakai. Belum ya? Oke. Kalau belum, saya pengen perkenalkan tahapan penggunaannya sebelum kita menuju ke rumus tersebut. Biar gampang, kita kasih nama dulu untuk bagian-bagian yang akan kita blok nanti ketika penggunaan rumus ini kita pakai atau kita masukkan dalam sel. Pertama, kita klasifikasi berdasarkan ukuran. Jadi kayak misalnya untuk ukuran umum itu kan ada patokan ya. Jadi acuannya nanti di sini di sebelah untuk tarif kamar itu kan berdasarkan berdasarkan jenis kamar dan ukurannya kan ada 2 tuh patokannya. Nah, saya kepengen untuk tampilan dari harganya itu kita mengacu pada masing-masing ukurannya. Jadi kita bisa kasih nama masing-masing, umum sendiri, spesial sendiri, look sendiri. Biar ketika kita indirect nanti dia akan langsung terhubung satu sama lain. Penamaan pertama kita mau kasih nama umum ya. Kita blok dari jenis kamar. Kenapa? Karena saya mau jadikan jenis kamar ini sebagai acuannya untuk mengambil patokan harga ukuran umumnya. Karena kalau kita mau menampilkan ukuran harga itu kan harus ada patokan atau acuannya ya. Saya ambil acuannya jenis kamar. Jadi saya blok mulai dari jenis kamar dan umum. Harus dengan judulnya karena ini indirect dia bakal ngebaca dari nama name range ya, atau workbook lah istilahnya seperti itu. Nah setelah saya blok, saya klik kanan, saya pilih nama divine name, terus kita kasih nama bagusnya apa ya? Umum aja.
Artinya ini nanti akan mengacu pada ukuran umum. Di screenshot boleh ya. Jadi area ini yang kita ambil sebagai referensi nanti untuk memanggil ukuran umumnya. Sudah? Kita oke. 1. Untuk yang kedua, kita juga akan kasih nama di sebelahnya lagi apa ini? Spesial. Spesial acuannya kan sama juga ya, jenis kamar. Jadi kita bisa blok mulai dari jenis kamar sampai dengan spesial. Kalau tadi kita cuma ngeblok jenis kamar dan umum karena memang kita cuma mengambil umumnya doang. Nah, sekarang karena kita mau ngambil spesial, kita blok dari jenis kamar sampai spesial seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilih divine name, kemudian di sini kita kasih nama spesial. Oke. Satu lagi, looks, ya. Looks ini juga demikian ya. Kita ambil sama mulai dari jenis kamar sampai dengan looks, kita klik kanan, lalu kita pilih divine name. Nah, perhatikan area blockingnya. Kita kasih nama LUX sesuai dengan nama ukuran yang tertera di tabel tersebut. Oke ya. Oke, sudah ada 3 tadi kita kasih nama. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah spesial, yang ketiga adalah looks. Oke, kita ke sebelah. Acuan kita tadi udah ada 2 ya, seperti yang saya sebutkan. Pertama adalah jenis kamar, yang kedua adalah ukuran kamar. Nah, sekarang kita akan coba memanggil berdasarkan nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi. Rumusnya sama ya, VLOOKUP dulu awalnya. Karena nanti untuk referensi tabelnya kan dibentuknya vertikal di sebelah tadi. Makanya tetap kita pakai VLOOKUP dulu, baru kita ambil acuannya. Acuan pertama adalah jenis kamar. Koma. Lalu kita pakai rumus indirect. Nah, ini muncul di bawah ya. Kita cukup ketik IND udah muncul tuh. Atau INDI deh biar hilang tuh indeksnya. Nah, indirect. Lalu kita aktifkan dengan menekan tombol tab. Kemudian kita ambil referensi teksnya. Referensi teks ini adalah yang kita berikan nama tadi, penamaan di sebelah. Sebenarnya tanpa kita beri nama di sebelah kita bisa kok pindah ke sheet sebelah. Cuman kan nanti kelihatannya agak sedikit panjang dan khawatirnya membingungkan kalian. Kalau terlalu banyak tulisan dalam rumus yang menyebabkan kalian malas belajar Excel. Jadi saya mencoba untuk membuatnya lebih simpel. Nah, di sini untuk referensi teks pertama itu kita ambil dulu ukuran kamarnya ya. Oke. Yang mana nanti untuk ukuran kamar ini akan kita sandingkan dengan di sebelah. Ini kita boleh balas kurung dulu. Kemudian kita koma. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi atau kita akan kombinasikan lagi dengan rumus columns. Kenapa kita pakai rumus kolom? Karena di sebelah itu nanti kita ambil referensi kolom yang mengacu pada kedua acuan kita tadi, yang kelas sama spesial. Dia secara otomatis ngebaca itu sesuai dengan penamaan yang sudah kita berikan. Kelas 1 ya untuk jenis kamar, spesial untuk ukuran kamarnya. Kita aktifkan dulu kolomnya. Kemudian kita masukkan array-nya itu. Kita masukkan array-nya ini dengan menggunakan tambahan rumus indirect lagi. Indirect. Lalu kita klik acuan untuk kolomnya itu akan mengambil di ukuran kamar lagi. Sama. Oke. Nah, sampai di sini kita boleh balas kurung dulu untuk menutup rumus pertama. Dalam hal ini adalah rumus kolomnya rumus indirectnya kita tutup dulu. Lalu kita tutup kurung yang kedua untuk rumus kolomnya. Karena kan sebelum indirect kedua ini kita masukkan ada rumus kolom kan yang terlebih dahulu kita input. Biar dia bisa lebih sempurna gitu pembacaannya. Kita lanjut dengan koma. Nah, ketika kita lanjutkan dengan koma, ini akan muncul range lookup yang menandakan bahwa rumus VLOOKUP kita belum selesai. Kita harus menyambung lagi atau menyelesaikan rumus VLOOKUP-nya biar nanti bisa sempurna gitu pembacaannya. Di sini ada range lookup kan. Model dari tabel kita kan eksak tuh. Sama persis, berarti kita bisa pakai 0 atau pakai vols. Kita coba dulu ya. Lalu kita Ctrl D. Coba kita cek jawabannya guys. Untuk tarif kamar kelas 1 spesial 150.000. Kelas 1 spesial 150.000 betul. Kemudian
Kelas 2 umum 65.000. Kelas 2 umum 65.000 betul. Kemudian kelas 2 spesial 125.000. Betul. Terus kelas 3 Lux 225.000. Kelas 3 Lux betul. Satu lagi deh VIP. VIP Lux 550.000. VIP Lux 550.000. Bang, kenapa yang tabel udah dinamain tadi nggak dimasukin? Karena itu adalah keunggulan dari indirect. Kenapa dibilang indirect? Indirect kan artinya tidak langsung kan? Artinya cukup dengan mendeteksi nama yang tertera di ukuran kamar ini, maka dia udah langsung tuh ngebaca name range yang sudah kita buat tadi. Kalian perhatikan nggak tadi namanya? Saya sengaja membuat penamaannya sama persis gitu kan? Mulai dari umum, sama kan tulisannya umum, spesial sama juga, Lux sama juga. Sehingga tanpa kita masukkan pun dia akan langsung menghubungkan ke sana. Itulah kelebihan dari indirect tadi. Jadi nggak usah lagi tuh istilah ngeblok sebelah, ke sheet sebelah, aktifkan name range-nya lagi. Nggak usah. Itu akan langsung ngebaca dengan sendirinya. Kenapa ada rumus kolom Pak? Ini juga bagus. Biar nanti dia ngebaca berdasarkan acuan yang kita gunakan. Kan ini dia modelnya bukan row. Kalau row itu kan dia begini ya. Cara blockingnya adalah begini. Ini namanya row. Sementara blocking area kita tadi itu modelnya 1 kolom kan? 2 kolom. 3 kolom. Oke? Oke. Seandainya nanti model tabel yang kita gunakan dalam referensi itu dia adalah horizontal, nanti di sini kita akan menggunakan rumus row. Bukan lagi kolom ya. Di sini kan ada namanya rumus row ya. Nah itu. Kita ganti dengan row. Kalau tabel referensi di sebelah dia modelnya horizontal. Namun karena di sebelah modelnya adalah vertikal dan lebih dari satu area range yang kita gunakan, itu kita pakai columns yang pakai S karena kan ada 2 ya. Kalau kolom kan tunggal tuh. Jadi satu area saja yang kita blok. Tapi kalau dia lebih dari 1 harus pakai yang columns S ujungnya. Oke? Bagi yang bingung jangan khawatir ya, karena saya bakal kasih alternatif lain di rumus kedua. Ini kan tadi mungkin kalian masih agak asing gitu dengan penggunaan rumusnya karena memang kita baru kali ini mendemonstrasikan di sesi live. Nah, saya akan menggunakan rumus lain yang lebih simpel menurut saya. Dan kemungkinan besar kalian bakal bisa langsung in. Jadi nggak usah lagi banyak mikir. Untuk model kedua itu bisa langsung selesai. Tapi sebelum itu seperti biasa, saya pengen mengajak kalian memberikan nama dulu ya. Kita akan berikan nama sama seperti tadi. Jadi hari ini tuh kita edisi spesial memberikan nama supaya nggak bolak-balik ke sheet. Kita ke sebelah dulu. Karena tabel referensi kita gunakan adalah ini. Dan modelnya itu dia nggak langsung vertikal, ada yang nanti kita baca judulnya saja dalam bentuk horizontal atau dalam mode horizontal, ada yang kita baca secara vertikal dan seterusnya. Nah, gimana caranya biar itu terklasifikasi dalam bentuk name range, biar nanti kita cukup masukkan aja name range-nya dan nggak usah ke sheet sebelah. Pertama kita kasih nama dulu. Untuk nama pertama kita berikan kepada jenis kamar, karena ini adalah acuan kita. Ketika kita pengen menampilkan jawabannya, kita cukup blok satu kolomnya aja. Ini yang membedakan antara VLOOKUP dengan XLOOKUP. Karena rumus kedua saya mau pakai XLOOKUP. XLOOKUP dia cukup ambil isi kolomnya saja. Jenis kamar kita blok, kemudian kita blok lagi. Klik kanan, pilih divine name, lalu kita kasih nama. Misal namanya apa bagus ya? Tadi yang belum kita pakai. Di sini kan isinya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas aja mungkin ya. Kelas aja mungkin ya. Oke, biar mudah gitu. Kelas. Misal kita kasih nama kelas, artinya adalah kalau kita mengetik kata kelas di sheet tabel soal nanti, maka sama aja dengan kita ngeblok satu isi kolom jenis kamar yang ini. Oke ya, boleh di screenshot nih biar nggak lupa nanti pada saat saya ke sebelah. Oke. Lalu kita lanjut ke penamaan nomor 2. Untuk penamaan nomor 2, nanti kan kita akan mengklasifikasi berdasarkan ukuran. Jadi ada ukuran umum, spesial, sama lux. Nah ini nggak bisa
kita ambil semuanya gitu ya. Jadi harus kita klasifikasi judulnya saja untuk menjadi acuan kita atau referensi kita nanti. Referensi yang kedua. Berarti kita boleh blok nih, umum, spesial, sama looks-nya seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilih divine name lagi. Ini kan modelnya horizontal kan? Itulah enaknya XLOOKUP. Bebas tuh, nggak mesti vertikal atau horizontal ya. Mau vertikal boleh, mau horizontal boleh blockingnya. Ini kita kasih nama ukuran. Ukuran umum. Ukuran aja mungkin ya. Ukuran ya. Ukuran. Oke. Oke. Terus satu lagi. Kita nanti juga akan mengambil referensi untuk bagian harga atau tarif dari masing-masing ukuran. Mulai dari sini sampai sini. Isinya aja. Klik kanan. Pilih divine name. Kemudian di sini kita kasih nama apa bagusnya ya? Namanya bagusnya apa ya? Apa? Coba komen dulu dong. Bagusnya kita kasih nama apa ini? Untuk bagian isinya. Tarif, harga. Tarif aja ya. Tarif deh. Tarif. Karena kan ada tulisan tarif di sini ya. Oke, tarif. Karena kan penamaan bebas tuh. Enter. Oke. Tadi sudah ada 3 nama. Coba kita cek dulu namanya biar nggak lupa. Namanya tadi ada kamar, kelas, ukuran, tarif. Ada 4 ya. Kamar, kelas, tarif sama ukuran. Oke. Kamar tadi yang ini. Kemudian ini tadi ukuran. Ya. Terus, sorry, bukan kamar ya. Kelas tadi yang ini kelas. Terus ini ukuran. Ini tarif. Oke, sip. Kita mulai masukkan rumusnya. Oke. Sama dengan XLOOKUP. Cukup masukkan 2 huruf aja XL. Lalu kita aktifkan dengan menekan tombol tab. Kemudian kita klik acuan pertamanya. Dalam hal ini adalah jenis kamar. Koma. Lookup array-nya boleh mungkin langsung 1 kolom aja deh Pak. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Kemarin udah dicoba nggak bisa dia kalau XLOOKUP ya. Kita klik satu cell seperti ini lookup value-nya, lalu koma. Lookup array-nya itu ada di sisi sebelah. Dalam hal ini adalah jenis kamar gitu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama VIP. Karena kita tadi udah kasih nama, namanya tadi apa? Kelas, sehingga kita nggak usah ke sebelah gitu. Langsung di sini aja ketikkan namanya. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Koma. Karena kita punya 2 acuan, selain jenis kamar, ukuran kamar juga menjadi acuan kita, maka kita perlu XLOOKUP lagi. Jadi kalau acuannya lebih dari 2 atau 3, 4, berarti XLOOKUP-nya harus nambah gitu ya. Oke. Acuan kedua adalah ukuran kamarnya. Kita klik seperti ini. Oke. Setelah itu, kita lanjut dengan koma. Nah, lookup array. Lookup array ini adalah apa tadi? Untuk ukuran. Ada yang umum, ada yang spesial, ada yang looks tadi kan? Tadi kan kita udah ngeblok secara horizontal kan? Namanya apa itu? Ukuran kalau nggak salah ya. Ukuran, betul Kak Pita aja. Aktifkan. Kemudian koma, return array. Artinya yang mau kita tampilkan di sini jawabannya. Isinya gitu ya. Isi dari tarifnya tadi. Tarifnya tadi namanya apa? Yang bagian angka-angka itu. Yang 150.000, 65.000, yang kita blok tadi, namanya kalau nggak salah tarif ya. Tarif. Oke, thank you Kak Abi Rijani. Aktifkan. Koma. Di sini diminta ada namanya if not found. Jika tidak ditemukan. Dan ini kan dia modelnya ada tutup kurung capit ya. Jadi kalau dia modelnya tutup kurung capit kayak begini, itu dia berarti sifatnya opsional. Boleh kita pakai, boleh juga kita skip, tergantung kebutuhan. Dia kayak if error atau if na yang biasanya kalian pakai untuk mengganti kalimat error yang mungkin muncul di hasil kita. Ini kalau kita mau pakai silakan, kita mau ganti dengan kata apa boleh. Tapi kalau kita nggak pakai juga boleh kita skip. Tapi cara men-skipnya adalah dengan memasukkan tanda baca penghubung ya. Nah, koma. Nah, ini akan berganti atau melanjutkan ke mode berikutnya,
atau ke opsional berikutnya. Namanya match mode. Mode pencocokan datanya. Ini akan mengacu pada jenis tabelnya. Sama kayak kalau di VLOOKUP itu namanya range lookup. Ada dua kan, range lookup di VLOOKUP maupun HLOOKUP itu. Ada yang namanya true untuk data rentang, ada yang namanya false untuk data eksak. Nah, kalau di match mode juga demikian. Cuman bedanya untuk match mode ini dia ada 5 choice yang bisa kalian gunakan. Kalau true itu dia mengarah ke -1 dan juga 1. Bedanya hanya di kalau -1 dia membulatkan ke bawah, kalau 1 itu membulatkan ke atas. Kalau wildcard itu kalau misalnya kita menggunakan simbol wildcard kayak bintang gitu kan. Nah, karena ini kita nggak ada pakai apa-apa, nggak usah. Kalau ini saya nggak pernah pakai. Seriusan, ini saya nggak pernah pakai, jadi saya belum bisa mendalami dan belum bisa menjelaskan maksud dari regex match itu apa. Yang jelasnya, kalau di model tabel kita tadi di sebelah, itu kan modelnya sama persis gitu ya. Artinya kalau dia kelas 1 spesial udah pasti 150.000. Kalau dia kelas 2 umum udah pasti 65.000. Berarti kita pakainya yang eksak, 0. Ini penting penguasaan materi seperti ini, biar nanti ketika kalian mau menggunakan, nggak hanya sekedar asal pakai. Nggak hanya sekedar asal ikut apa yang dikatakan tutor, tapi kalian udah tahu gitu, apa maksudnya dari masing-masing mode pencocokan datanya. Di ujung itu ada namanya search mode. Ini adalah mode pencarian data. Biasanya digunakan kalau kita pengen menampilkan data yang sifatnya itu double. Ada yang kayak misalnya mutasi gitu, mutasi tahun 2010, ada yang 2012, ada yang 2021. Nanti kita akan cocokkan apakah mau berdasarkan yang terbaru atau yang berdasarkan terlama. Nah, karena kita nggak mau pakai itu, maka kita skip aja, langsung tutup kurung aja. Oke, tutup kurung 2 kali. Atau kalau kalian misalnya nggak mau pusing menghitung tutup kurung, bisa langsung enter saja. Nanti akan ada autocorrect, kita yes, dia bakal langsung muncul jawabannya. Kita blok ya, Ctrl D. Hasilnya bakal sama munculnya. Oke, lama inap guys. Kita lanjut lagi karena kalian semangat, kita lanjut lagi di lama inapnya. Petunjuknya adalah 2 karakter ketiga dan keempat untuk menentukan lama inap. Berarti yang mana tuh? Karakter ketiga dan keempat. Coba kita lihat di kode kamarnya. Yang 20 ya. A pertama, garis datar kedua, ya kan? 2 ini kode ketiga kan? 2 karakter kan, berarti 20 maksudnya. Jadi, rumus yang kita pakai adalah mid. Kenapa? Karena yang mau kita ambil di sini adalah angka 20. Karena dia letaknya di tengah, kita bisa pakai mid. Kemudian kita blok 1 kolom seperti ini. Lalu, kita lanjut dengan koma. 6 charge-nya adalah, star 6-nya adalah hitungan keberapa nih? Angka 20-nya, hitungan ketiga tadi ya. 3. Angka 20 itu berapa karakter? 2. Begini kan? Oke. Kalau kita enter, ini kan cuman muncul 20 ya. 20, 44, 11. Udah benar sih angkanya. Cuman kan ini dia masih dalam mode teks ya, atau format teks. Sementara kita butuh tampilan angka di sini itu dia mode perhitungan yang bisa dihitung maksudnya. Atau jenisnya tuh value. Jadi kita harus ubah dulu formatnya seperti biasa. Biar nanti dia bukan lagi teks formatnya, kita bisa masukkan atau tambahkan rumus apa nih di sini? Value. Lalu di ujung tinggal kita value. Belum ngopi. Tinggal tambahkan 1 tutup kurung lagi, enter. Nah, udah selesai muncul. Nggak ada yang berubah memang karena memang angkanya sama. Cuman berubah dari formatnya. Next, kolom jumlah. Nggak ada petunjuk apapun yang diberitahukan kepada kita di sini untuk jumlahnya. Kita diminta menganalisa. Kira-kira dari keterangan yang ada di sini kan ada kode kamar, jenis kamar, ukuran kamar, tarif, dan juga lama inap. Jumlahnya ini kita ambil dari mana referensi? Ini betul nggak? Jadi kita dapatkan dari tarif kamar dikalikan dengan lama inap. Nah, dia muncul jawabannya. Jadi 150.000 dikali 20 itu dia 3 juta. Karena kan ada 20 hari nginapnya ya.
Ini 65.000, dia nginap 44 hari, jadi dia bayar 2,8 juta dan seterusnya. Oke, next, diskon. Diskon itu kita ambil dari sini karena nggak ada petunjuk soal kan. Jadi nanti kita ngambil di sini kalau dia 1 sampai 7 hari gitu kan 13%, 8 sampai 25 hari dia 7% ya. Untuk kelas 1, kelas 2-nya sekian persen. Pokoknya masing-masing jenis kamar dan itu akan mengacu pada berapa hari dia nginap gitu. Adanya di sini. Oke? Oke. Nah, gimana caranya kita bisa mengambil referensi dari tabel sebelah? Tentu saja nanti kita bakal membaca tabelnya gitu kan. Jadi sebelum itu kita harus memberikan nama dulu untuk area referensi datanya. Nah, area referensi datanya itu kan kita mengacu pada ini kan, pada isi tabelnya kan. Jadi ini boleh kita kasih nama dulu biar ketika kita nanti mengerjakan gak usah bolak-balik sheet sama seperti di tabel atas tadi ya. Kita sudah kasih nama. Cukup isinya saja kita blok seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilih divine name yang ini. Tulisannya itu define name. Lalu ketika muncul kotak dialog seperti ini, silakan kalian kasih nama, bebas. Mungkin biar enak kita kasih nama apa ini? Lama inap. Oh, inap aja, inap. Inap biar gampang ingatnya. Satu kata. Oke, artinya adalah kalau kita ketik kata inap di sheet tabel soal sebelah, maka sama aja dengan ngeblok isi dari tabel ini. Oke. Baik, kita sudah memberikan nama. Berikutnya kita akan langsung mengerjakan soalnya. Perhatikan ya. Kita ke sheet soal dulu, lalu kita perhatikan diskon. Sama dengan if jika lama inapnya pertama tadi apa? Kurang dari sama dengan 7 ya. 7 hari yang pertama. 1 sampai 7 hari itu bisa nggak kayak begini? Kurang sama dengan 7. Kalau kalimatnya 1 sampai 7 hari, 7 harinya masuk nggak? Bisa. Bisa. Masuk kan? Nah, kalau masuk berarti harus masukkan sama dengan juga. Biar nanti dia terhitung mulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk semua di situ. Oke. 1 sudah. Jika lama inapnya kurang dari sama dengan 7 hari, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan jenis kamar, oke, koma, yang mengacu pada table array. Table array ini ya yang mengacu pada tabel bantu yang ada di sebelah. Tadi kita udah kasih nama apa? Inap, koma, dan letak dari diskonnya itu untuk 1 sampai 7 hari itu kolom ke berapa? Untuk 1 sampai 7 hari tadi. Kolom ke 2 kan? Ya, kolom kedua, koma, 0 atau false ya, karena datanya itu dia eksak. Balas kurung dulu. Baru kita lanjut, koma. Ini rumusnya sama, hanya pengulangan saja. Jadi saya boleh kopas rumus dari awal ini sampai dengan sebelum sama dengannya nggak usah di copy ya, karena dia hanya pembuka rumus awal. Ctrl C, lalu saya Alt Enter biar terlihat rapi di bawah. Ctrl V. Nah, tinggal kita ganti lama inapnya berapa yang kedua. Setelah 1 sampai 7 tadi, ada berapa lagi tuh di bawah? Di sebelahnya. 8 sampai 25. 8 sampai 25 itu berarti sama dengan begini kan? Ya enggak? Lebih kecil sama dengan 25, berarti dari 25, 24 sampai seterusnya ke bawah. Dia berhenti sampai 8. Kenapa? Karena udah dipatok tuh 8-nya di sini. Berhentinya karena 7 udah dipatok di sini. Jadi nggak bisa lagi dia melebihi batas 8. Pokoknya 25 sampai 8 doang dia terbatas pergerakannya. Ya. Nah, ini udah rumusnya sama tapi kolomnya beda. Kalau tadi yang 1 sampai 7 hari dia di kolom kedua, sebelahnya itu adalah kolom ketiga kan, yang 8 sampai 25 hari. Aman. Nah, koma lagi, karena kita hanya punya 3 referensi hari, berikutnya itu
berikutnya itu kita nggak usah lagi melakukan uji terhadap jika lama inapnya berapa hari, nggak usah. Kita bisa langsung di sini memasukkan VLOOKUP-nya. Jadi yang ini kita boleh kopas aja. Yang bagian ini ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, di sini kita bisa langsung ke pembacaan tabel vertikalnya. Artinya, selain dari yang kita sudah uji tadi, udah pasti dia di kolom keempat kan? Udah pasti dia masuk di rentang terakhir yang udah disebutkan pada kolom pembacaan tabelnya tadi. Ya. Nah, di sini kita nggak bisa menggunakan autocorrect. Karena apa? Rumusnya belum selesai. Biasanya kan kita begitu ya, malas tutup kurung. Nanti biar Excel aja yang tutup kurungkan gitu. Itu berlaku apabila kita udah selesai penginputan rumusnya. Tapi kalau belum selesai itu nggak bisa. Maka kita harus bisa melihat dengan analisa kita berapa jumlah buka kurung yang sudah kita buat tadi untuk menyempurnakannya. Lihat aja dari segi warnanya ya. Warnanya kan dia bergandengan nih antara VLOOKUP yang pertama dengan VLOOKUP kedua dan ketiga. Nah, atau paling gampangnya kalian lihat aja dari jumlah rumus if yang sudah kita input tadi. Karena tadi kita sudah menginput if 2 kali, maka di sini kita juga harus menginput if tutup kurung 2 kali. Nah, udah kena semuanya. Oke? Lalu untuk ujungnya ini kita bisa masukkan lagi kita akan mengalihkan lagi karena di ujung itu artinya diskon ini akan menjadi patokan terhadap diskon ini nanti akan mengambil acuan dari jumlah bayarnya kan. Artinya dia mau bayar berapa gitu. Kalau kita hanya menampilkan seperti ini sebenarnya bisa ya. Dia dalam bentuk persen-persen aja. Ini kenapa dia 0? Karena format selnya dia general bukan percentage. Nanti kita ubah menjadi percentage baru dia bisa muncul jawabannya sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kayak 7%, 15% dan seterusnya. Ya, sesuai dengan yang ini. Kita coba cek dulu ya. Ini persennya. Kalau dia lama inapnya 20 kemudian dia apa tuh acuannya tadi? Kelas ya. Kelas 1 dia 20 hari masuknya 7%. Kelas 1 20 hari masuknya 7%, betul ya? Betul. Terus kelas 2 44 hari kenanya 15%. Kelas 2 44 hari kenanya berapa tadi? Kenanya 15%. Betul. Oke? Karena dia di atas 25 hari gitu kan. Terus yang kelas 2 spesial lagi. Kelas 2 11 hari kenanya 8%. Kelas 2 11 hari kenanya 8%, betul. Satu lagi. Kelas 3 24 hari kenanya 9%. Kelas 3 24 hari kenanya 9%, betul. Nah, ini baru kita menampilkan dalam mode persentase. Artinya kita hanya ngebaca dari referensi tabel. Tapi biasanya diskon itu kan sudah tampil dalam bentuk nominal. Rupiah gitu kan, artinya dalam bentuk uang kayak begini, angka-angka. Sehingga di sini kita harus bisa menampilkan dalam bentuk angka juga. Makanya saya kembalikan dulu ini ke format general lagi ya. Kita kembalikan ke general biar aja dia 0. Kemudian kita tambahkan rumus di sini kita kalikan dengan jumlahnya. Artinya jumlah ini nanti akan menjadi faktor pengalinya. Jadi kayak misalnya 9% tadi dikalikan dengan jumlahnya itu hasilnya berapa. 15% tadi hasilnya dia dikalikan dengan berapa. Nah, ketika kita enter, nanti dia akan muncul jawabannya seperti ini. Ini pagar karena dia kurang lebar aja. Kita kasih lebar aja sedikit, nanti dia bakal muncul. Oke, kita lanjut lagi di kolom berikutnya, yaitu kolom pajak diskonnya. Nah, kalau pajak diskon itu dia ada ketentuan ya. Pajak diskon itu didapat dari perhitungan 15% dikali diskon. Wah, gampang. Susahnya. Susah banget. Tagihan. Kolom tagihan didapat dari perhitungan jumlah dikurangi diskon ditambah pajak. Waduh, susah ya minta ampun ini ya Allah. Kenapa ada soal yang susah-susah ya? Kurang diskon ditambah pajak.
Susahnya. Ah, ini lebih susah lagi nih, guys. Ayo. Saya angkat tangan ini kalau ketemu soal begini ya. Uh. Uh. Susahnya. Lanjut ke kolom rekap. Ada dua nih kolom rekapnya, yaitu rekap lama inap sama rekap tagihannya. Maksudnya begini. Nah, ini gampang nih. Jadi saya harus jelaskan ya. Untuk kelas ini maksudnya adalah di sini kan kita diminta melakukan rekapitulasi. Jadi ada kelas 1 sampai dengan VIP dan masing-masing dia punya lama inapnya di sini tercantum. Oke. Nah, ini kalau kita lihat masing-masing kelas 1 kan ada yang 20 hari, ada yang 27 hari, ada yang 77 hari. Nah, ini kita diminta tambahin tuh, jumlahkan. Jadi 20 tambah 27 tambah 77 berapa? Rekapitulasi lama inapnya kan gitu maksudnya. Nah, ini kan ada banyak rekap tuh, nggak mungkin kalau kita mau jumlahkan satu-satu, repot nanti. Kalau jenis kamarnya banyak, masa kalian mau nambahin satu-satu? Kan ribet gitu. Jadi caranya kita bisa pakai rumus SUMIF, lalu kita ambil range-nya. Range itu adalah area yang berkenaan dengan yang mau kita rekap. Dalam hal ini adalah kriteria gitu. Yang mau kita rekap ini adalah kelas ya, atau jenis kamar, maka kita bloknya jenis kamar. Kunci dengan F4, koma. Kriterianya itu adalah ini rekap di sini di selnya udah disediakan ya. Nggak usah dikunci kalau ini karena kita mau duplikasi ke bawah. Koma. Sum range-nya adalah yang mau kita jumlahkan. Dalam hal ini yang ditanyakan adalah lama inap, berarti kita bloknya lama inap. Baterainya udah habis jadi batuk. Kunci dengan F4 lalu enter. Sisanya tinggal kita duplikasi Ctrl D. Ya. Yang ini juga sama, cuman bedanya nanti untuk sum range-nya itu kita ambil di sini di tagihan. Oke? Jadi kita bisa masukkan rumusnya sama dengan SUMIF. Range-nya adalah jenis kamar. Kunci dengan F4, koma. Rekapnya kriterianya adalah sel kelas 1, koma. Sum range-nya adalah satu kolom tagihan seperti ini. Kunci juga dengan F4. Enter. Sisanya tinggal kita blocking Ctrl D. Udah selesai. Bagi kalian yang kepengen belajar ulang atau kepengen menguasai semua rumus-rumus yang sudah saya jelaskan selama beberapa jam ini, kalian boleh miliki semua filenya karena bukan hanya satu file ini doang ya. Ada total 10 file dengan model soal yang sama yang bisa kalian dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Ini penawaran spesial, saya nggak jamin harganya bisa bertahan seperti itu. Kemungkinan kalau banyak peminat kita bakal naikkan harganya. Jadi sebelum naik harganya, kalian boleh cek di link bio profil. Pada link bio profil itu, nah kayak gini ya, kalau kalian masuk di profil TikTok saya itu ada linknya belajar komputer dari nol.com, atau dari Google juga bisa kalian ketik sih, belajar komputer dari nol.com seperti ini. Ketika sudah masuk, kalian boleh scroll sedikit ke bawah, lalu kalian pilih yang ini, 10 soal tes plus 10 video dan kunci jawaban. Kalian boleh check out dengan harga yang sangat terjangkau, dari 124 menjadi 46.000 saja. Kapan lagi coba ya, ada penawaran spesial seperti ini, kalian boleh amankan segera, biar kalian bisa dapatkan semua filenya, mulai dari file latihannya, kunci jawaban rumus-rumusnya, sama video penjelasannya, lengkap di situ. Kalian tinggal download semuanya, simpan dalam komputer kalian, sewaktu-waktu atau kapanpun kalian bisa nonton ulang kembali. Nggak ada perpanjangan, nggak ada batas waktu aksesnya. Ketika kalian sudah beli, maka kalian akan miliki semua filenya pada saat itu juga di email kalian. Oke?